Surat Yasin, begitu sering kita dengar, dibaca di berbagai kesempatan, dan diyakini memiliki keutamaan luar biasa. Namun, tahukah kita kisah di balik turunnya surat ini? Kisah yang penuh hikmah, tentang perjuangan para rasul, keteguhan seorang lelaki beriman, hingga peringatan bagi mereka yang menolak kebenaran. Dalam video ini, Cahaya Kisah Islami akan mengajak Anda menyelami makna mendalam di balik surat Yasin. Sebuah kisah yang bukan hanya menggugah hati, tetapi juga menguatkan iman. Simak hingga akhir, karena di balik setiap ayatnya, tersimpan pelajaran berharga bagi kita semua. Artikel yang berjudul, Kisah Inspiratif Habib An-Najjar dalam Surat Yasin, merupakan bagian pertama dari serial artikel spesial yang diterbitkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Meskipun nama tokoh ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, kisah perjuangannya menjadi bagian yang sangat penting dalam surah Yasin. Cerita ini menggambarkan keteguhan seorang pria dalam menyambut kebenaran dan mendukung misi dakwah para utusan Allah. Dalam kisah ini, diceritakan bahwa Allah mengutus 3 orang rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada masyarakat di sebuah negeri yang dikenal sebagai Asyabul Qaryah, yang menurut sebagian ahli tafsir merujuk pada kota Antioquia. Sayangnya, ketiga rasul tersebut ditolak dan didustakan oleh masyarakat setempat yang enggan menerima ajaran yang mereka sampaikan. Di tengah penolakan tersebut, muncullah seorang laki-laki dari sudut kota yang kemudian dikenal sebagai Habib An-Najjar. Ia bukanlah seorang tokoh terkenal ataupun pemuka masyarakat, melainkan seorang tukang kayu sederhana dengan penampilan yang bersahaja serta tubuh yang tidak terlalu tinggi. Namun, di balik kesederhanaannya, ia memiliki hati yang mulia dan keimanan yang kokoh. Dengan keberanian yang luar biasa, Habib An-Najjar tampil membela para rasul yang mendapat penentangan dari masyarakat. Ia berusaha meyakinkan kaumnya untuk menerima dakwah yang disampaikan oleh ketiga utusan Allah tersebut. Tanpa rasa takut sedikit pun terhadap ancaman atau bahaya yang mengintai, ia berbicara dengan penuh semangat, mengajak orang-orang agar berpaling dari kesesatan dan menerima kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Kisah perjuangan Habib An-Najjar ini tercatat dalam 9 ayat Al-Quran, yakni dalam surah Yasin ayat 20 hingga 29. Surah Yasin sendiri dikenal sebagai jantung Al-Quran, sehingga pembahasan tentang tokoh inspiratif ini menjadi sangat penting untuk terus dikaji dan direnungkan maknanya. Berikut ini merupakan esensi dari kisah yang mengandung butiran-butiran hikmah berharga. Mengabdi sepenuh hati. Dalam Quran Surah Yasin ayat 20 hingga 24, dikisahkan seorang laki-laki yang dengan penuh semangat menyeru kaumnya untuk mengikuti para rasul yang telah diutus Allah. Ia menegaskan bahwa para rasul itu tidak meminta imbalan, melainkan hanya menyampaikan kebenaran. Ia juga menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada alasan baginya untuk tidak menyembah Allah, yang telah menciptakannya dan kepadanya semua akan kembali. Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa seseorang yang menghambakan diri kepada Allah melakukannya karena beberapa alasan utama. 1. Merasakan dan menghayati kebesaran Allah, sehingga meyakini hanya Dia yang layak disembah. 2. Beribadah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah, serta menyadari bahwa seluruh kehidupannya bergantung pada nikmat tersebut. 3. Beribadah dengan harapan mendapat pahala serta takut akan azabnya. Habib An-Najjar adalah salah satu contoh orang yang menghambakan dirinya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ia tidak membutuhkan alasan duniawi untuk beribadah, melainkan karena keyakinan mendalam bahwa hanya Allah yang patut disembah. Keteguhan imannya tidak goyah meskipun menghadapi berbagai cobaan berat. Bahkan, ia tetap beribadah kepada Allah meskipun ditimpa kesengsaraan dan ancaman dari kaumnya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa seluruh hidupnya, baik jiwa maupun raganya, adalah milik Allah. Kesadaran ini menunjukkan bahwa Habib An-Najjar adalah seorang ahli tauhid sejati yang mengabdi sepenuh hati kepada Tuhannya. Keimanannya sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162 hingga 163, yang menegaskan bahwa seluruh ibadah, hidup,
dan mati manusia hanya untuk Allah semata. Potret dai sejati. Dalam Quran Surah Yasin ayat 26 hingga 27, setelah Habib An-Najjar wafat, Allah memerintahkannya masuk ke surga. Namun, bahkan dalam kebahagiaannya itu, ia tetap memikirkan kaumnya yang telah menyiksanya. Ia berharap mereka mengetahui bagaimana Allah telah mengampuni dan memuliakannya. Sikap ini menunjukkan kebesaran hati dan kasih sayangnya terhadap kaumnya, meskipun mereka telah menganiayanya dengan kejam. Diriwayatkan bahwa kaumnya merajamnya hingga ia meninggal dunia. Bahkan, dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menyebutkan bahwa perutnya diinjak-injak hingga ususnya terburai. Namun, dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia masih berdoa agar kaumnya diberi petunjuk. Qatadah, seorang mufasir terkemuka, menyatakan bahwa Habib An-Najjar tetap mendoakan kaumnya, meskipun mereka telah menyakitinya. Hal ini mencerminkan akhlak yang luar biasa, di mana seseorang yang teraniaya justru mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menyakitinya. Ini adalah bukti betapa besar cinta kasihnya dan betapa lapang dadanya dalam memaafkan. Dalam tafsir Al-Munir, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mengutip pandangan Imam Al-Qurtubi bahwa ayat ini mengandung pelajaran berharga tentang pentingnya menahan emosi, bersikap santun, dan berlapang dada terhadap orang-orang yang bodoh dan arogan. Meskipun kaumnya menyiksa dan membunuhnya, Habib An-Najjar tetap berharap mereka mendapatkan hidayah. Sikapnya selaras dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Araf ayat 199, yang memerintahkan manusia untuk bersikap pemaaf, menyeru kepada kebaikan, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Habib An-Najjar tidak membiarkan dirinya larut dalam kemarahan atau dendam. Sebaliknya, ia mengajarkan bagaimana seorang dai sejati seharusnya bersikap. Keutamaan berjuang di jalan Allah, fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah atau fisabilillah berarti mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dalam Islam, nilai perjuangan ini sangat ditekankan, dan seseorang harus memastikan bahwa niatnya tetap murni dan tidak terpengaruh oleh keinginan duniawi. Dalam konteks ini, beberapa ayat dalam surah Yasin menyoroti kisah 3 orang rasul yang teguh dalam keikhlasan mereka serta Habib An-Najjar yang dengan penuh ketulusan menyerukan kebenaran kepada kaumnya. Ketika menafsirkan kisah ini, ulama besar Indonesia, Buya Hamka, menguraikan bahwa seorang pejuang di jalan Allah yang wafat dalam perjuangannya akan disambut dengan kehormatan di alam barzakh. Menurutnya, meskipun seseorang mengalami penderitaan saat menghadapi maut, kesakitan itu hanya berlangsung sebentar. Setelahnya, ia akan menikmati kenikmatan dan rahmat dari Allah, di mana pintu surga akan terbuka dan ia akan bergabung dengan golongan orang-orang yang dimuliakan. Habib An-Najjar, meskipun bukan seorang nabi, ulama, ataupun orang kaya yang memiliki pengaruh besar, tetap teguh dalam dakwahnya. Ia mengajak masyarakatnya untuk menerima ajaran kebenaran. Kisahnya menunjukkan bahwa dalam perjuangan fisabilillah, bukan hanya figur besar yang memiliki peran penting. Siapapun yang berkontribusi dalam dakwah, selama dilakukan dengan ikhlas, memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah dan mendapatkan balasan berupa surga. Jika kita mengaitkan konsep ini dengan kondisi saat ini, dakwah tidak hanya terbatas pada para ustaz yang berdiri di atas mimbar untuk memberikan ceramah. Ada banyak cara lain untuk berkontribusi dalam perjuangan Islam. Orang-orang yang menyusun jadwal kajian, panitia yang mengorganisir acara keislaman, para donatur yang mendukung kegiatan dakwah, hingga masyarakat yang menyebarkan flyer kajian di media sosial, semuanya termasuk dalam lingkup dakwah. Setiap individu yang wafat dalam kondisi berjuang di jalan Allah, apapun bentuk perjuangannya, akan mendapatkan penghormatan seperti seorang syuhada di alam barzakh. Hal ini merupakan janji Allah bagi mereka yang bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran dengan keikhlasan hati. Berpihak kepada kebenaran, Al-Haq. Ketika kita meninjau sejarah turunnya surah Yasin, kita akan memahami bahwa kisah Habib An-Najjar dan penduduk suatu kota, Asyabul Qaryah, bertujuan untuk menguatkan akidah dan menanamkan akhlak yang kokoh. Surah Yasin termasuk dalam kategori surah Makkiyah,
yaitu surah yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Surah-surah Makkiyah pada umumnya berisi ajaran tauhid, peringatan tentang hari kiamat, serta kisah umat terdahulu sebagai pelajaran bagi kaum muslimin. Allah dan Rasul-Nya mendidik para sahabat dengan menyajikan berbagai kisah inspiratif dari umat terdahulu, termasuk perjuangan para rasul serta orang-orang yang mendukung mereka. Melalui kisah-kisah tersebut, para sahabat mendapatkan teladan nyata bahwa kebenaran, al-haq, akan selalu memiliki pendukung, meskipun jumlahnya sedikit. Sebaliknya, kebatilan seringkali didukung oleh mayoritas, namun pada akhirnya akan menemui kehancuran. Kesadaran ini memberikan dorongan semangat bagi para sahabat untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Dengan memahami bahwa sejarah selalu berpihak pada mereka yang memperjuangkan kebenaran, semangat jihad semakin menguat dalam hati mereka. Kisah dalam surah Yasin juga memberikan peringatan kepada kaum musyrikin Makkah yang menolak dakwah Rasulullah. Mereka diingatkan bahwa jika mereka tetap dalam kekufuran, mereka bisa saja bernasib seperti penduduk kota yang dibinasakan oleh Allah dalam kisah Ashabul Qaryah. Kehancuran mereka terjadi hanya dengan satu pekikan dahsyat, tanpa perlu Allah menurunkan pasukan dari langit. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Yasin ayat 28 hingga 29. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Yasin 28. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Yasin 29. Ayat ini menunjukkan bahwa kebinasaan bagi orang-orang yang menolak kebenaran dapat terjadi dengan cara yang sangat mudah bagi Allah. Hanya dengan satu suara atau pekikan, seluruh kaum yang ingkar dapat dimusnahkan. Dari dua hikmah besar dalam kisah ini, keutamaan berjuang fisabilillah dan pentingnya berpihak kepada al-haq, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga yang masih relevan dalam kehidupan kita saat ini. 1. Keikhlasan adalah kunci keberhasilan dalam dakwah. Dalam berjuang di jalan Allah, niat yang tulus sangatlah penting. Sebuah amal tidak akan diterima oleh Allah jika tidak dilakukan dengan keikhlasan. Habib An-Najjar adalah contoh nyata bagaimana seseorang yang bukan seorang rasul atau pemimpin besar tetap mendapatkan tempat mulia di sisi Allah karena ketulusannya dalam berdakwah. 2. Dakwah tidak terbatas pada ustaz atau ulama. Kontribusi dalam dakwah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, baik sebagai penyebar ilmu, panitia acara keislaman, donatur, maupun sekadar membagikan konten Islami di media sosial. Setiap orang dapat berperan dalam menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 3. Kebenaran akan selalu memiliki pendukung. Meskipun jumlahnya seringkali lebih sedikit dibandingkan dengan pendukung kebatilan, kebenaran selalu memiliki orang-orang yang membelanya. Kisah para rasul dan orang-orang yang mendukung mereka menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai ujian dan tantangan, mereka tetap teguh dalam mempertahankan keimanan dan akhirnya mendapatkan pertolongan dari Allah. 4. Allah Maha Kuasa dalam membinasakan kaum yang ingkar. Kisah dalam surah Yasin juga memberikan peringatan kepada mereka yang menentang kebenaran. Allah tidak perlu mengerahkan pasukan dari langit untuk menghancurkan kaum yang ingkar. Cukup dengan satu pekikan atau peristiwa kecil yang tidak terduga, kebinasaan bisa datang dengan cepat dan tak terhindarkan. 5. Berani mengorbankan diri demi kebenaran. Perjuangan dalam menegakkan agama Allah menuntut pengorbanan, baik dalam bentuk tenaga, harta, maupun nyawa. Para sahabat Rasulullah mengambil pelajaran dari kisah Ashabul Qaryah dan Habib An-Najjar bahwa kebenaran harus diperjuangkan, meskipun menghadapi risiko besar. Kisah Habib An-Najjar dalam surah Yasin memberikan inspirasi bagi kita semua tentang pentingnya berjuang di jalan Allah dengan keikhlasan dan berpihak kepada kebenaran. Perjuangan dalam menegakkan agama Allah tidak mengenal batas profesi atau status sosial. Siapapun dapat mengambil bagian dalam dakwah, asalkan dilakukan dengan niat yang murni. Selain itu,
Kita belajar bahwa meskipun pendukung kebenaran seringkali lebih sedikit daripada pendukung kebatilan, mereka tetap akan mendapatkan pertolongan Allah. Sebaliknya, mereka yang menentang kebenaran harus menyadari bahwa kehancuran bisa datang kapan saja dengan cara yang tidak mereka sangka. Dengan memahami nilai-nilai ini, kita dapat memperkuat tekad dalam menjalankan peran kita sebagai Muslim yang berkontribusi dalam perjuangan Islam, baik dalam skala kecil maupun besar. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka yang ikhlas dalam memperjuangkan kebenaran dan mendapatkan balasan surganya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.